Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavita Syaidina Mufliha dari kelas 21 dengan NIM 2200302101. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 1, 2, dan 3. Langkah-langkah. 1. Diidentifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria. 1. Tipe-tipe identifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil. Tipe-tipe ide bisnis dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, memberi manfaat keamanan. Konsepsi peluang dan aspek esensia prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan keadaan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi level mendapatkan pola pengeluaran konsumen. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial, budaya, perubahan, demografi, apa yang dipikirkan orang. Kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. Perubahan politik dan regulasi perubahan baru dalam area politik peruangan baru. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah sarana dan prasarana, SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Teknologi informasi yang kemungkinan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas. Mengidentifikasi karakteristik personal wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberikan keuntungan produktivitas pengalaman. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personal. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan kewaspadaan. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide. Langkah-langkah yang membangun ide-ide kreativitas dapat mencakupi persiapan, evaluasi, membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan yang menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi. Brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Aturan sel brainstorming dapat mencakupi tidak ada yang diperbolehkan termasuk tertawa kecil, mengangkat alis atau wajah yang mengekspresikan atau keraguan, kritik, kehendak. Freewheeling yang merupakan keekspresian bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan, semakin banyak ide semakin baik. Fokus groups dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group membantu menghasilkan ide-ide tindak lanjut
library dan internet dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Sosial media, viral, networking. Ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi. Area fungsi bidang saat ini sedang banyak tempat yang bertemakan semi food court. Bidang food court khususnya pada pastry yang sedang digemari masyarakat. Langkah-langkah. 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria. 1. Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk, pai susu. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntunan pemangku kepentingan. Singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Pai susu merupakan makanan khas Bali atau cemilan yang memiliki tekstur renyah di pinggir dan lembut di tengah. Isian pai susu dapat beragam jenis seperti buah-buahan dan daging. Pai susu pertama dibuat secara sederhana dan memiliki citra rasa gurih yang terdiri dari keju dan daging. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan satuan, pai susu ini juga dijual satuan, paket pai susu ini juga dijual per lusin. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1. Target pengguna klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna klien pemasaran mikro. Pai susu ini masih menjadi bisnis menengah di mana hanya saja dipasarkan di satu tempat saja. 2.2. Target lokal pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokal pemasaran distrik. Pai susu ini hanya terdapat di toko Bogor. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa. Akses. Karena tempat yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan yang ramai sangat mudah ditemui. Kualitas. Pai susu ini mempunyai kualitas praktis, rasanya gurih dan tidak terlalu manis. 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar. Penetral pasar menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. 4. Mengembangkan fitur sosial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan pengguna. Fitur-fitur utama. Janji. Pai susu ini memiliki kualitas yang bagus karena memakai bahan-bahan premium. 4.3. Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa. Manfaat kesehatan. Pai susu ini mempunyai manfaat kesehatan, menurunkan tekanan darah, melindungi otak terhadap radikal bebas, menurunkan berat badan. Manfaat keamanan, membuat kita menjadi kenyang. Banyak vitamin, karbohidrat. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa. Area bisnis utama. Tokoh yang sangat strategis, yang sangat sehingga mudah dapat dijumpai semua orang. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1.
Personal banding tim konsultan, diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, pengakuan masyarakat karena bisnis pai susu yang kita jual sudah dapat pengakuan dari masyarakat karena rasanya yang gurih, tidak terlalu manis, dan tempat yang sangat strategis. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kualifikasi tim. Area bisnis utama toko yang sangat strategis sehingga mudah dapat dijumpai semua orang dan bisnis kami akan berkembang secara perlahan. Kerangka kualifikasi nasional. Level kerangka kualifikasi 1-9 level okupansi. Membuat kita menjadi kenyang banyak vitamin, karbohidrat lainnya karena pai susu yang kita jual masih baru di ranah menengah tetapi dengan kualitas yang kami berikan untuk konsumen sangat bagus dan harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Potensi rendah -1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi 1, nilainya 1. Menyelesaikan masalah. Potensi 1, nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Potensi sedang 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar. Potensi tinggi 1. Luasnya gagasan penambahan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Potensi sedang 0. Sejauh mana pelanggan dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Potensi sedang 0. Sejauh mana ide tersebut kewajiban pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Potensi sedang 0. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Potensi sedang 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensi tinggi 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Potensi sedang 0. 2. Kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit. Tahap siklus hidup industri, fase kematangan atau fase kemunduran. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Sebaliknya memiliki sedang. 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Diidentifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan pengsaing untuk masuk bagi pesaing. Potensi sedang 0. Mungkin atau tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan. Potensi sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sedang. Potensi pertumbuhan target pasar sedang. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan. Berdasar pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri.
potensi sedang, pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan berdiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan, keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya industri yang relevan, sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Moderate. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan membutuhkan usaha baru. Sangat mungkin. 3.2. Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi. Pelindungan profesi intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada asal pemula, potensi tinggi. 4. Kelayakan finansial. 4.1. Total modal yang dibutuhkan. Modal ekuitas potensi sedang. Modal ulang potensi rendah. Modal khusus potensi sedang. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri potensi tinggi. Profitabilitas ekonomi dan risiko saat ini potensi sedang. Nilai perusahaan potensi sedang. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis potensi tinggi. Proyeksi pendapatan potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presente dan pendapatan potensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. -1 sama -1, -0 tidak layak, 0 sampai 2 layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 1 kekuatan ide bisnis, bagian 2 isu terkait industri pasar, bagian 3 kelayakan organisasi, bagian 4 isu finansial. 2 potensi sangat layak, 05 potensi layak, 105 potensi layak, 1 potensi layak. Ide bisnis yang sangat layak diidentifikasi pasar layak, kelayakan organisasi yang layak, finansial yang layak, potensi yang layak. Penilaian keseluruhan 1,2,5 potensi layak. Ringkasan. Ide bisnis Paisus ini memiliki potensi layak sehingga dapat segera dikembangkan dan ditindaklanjuti agar usaha pai susu terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.